Selamat datang di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tools to feed your soul. Bersama saya ini ada Bengki, nama panjangnya Bambang Wahyudi Praja. Beliau adalah CEO dari PT Maici Inti Sinergi dan tahu dong Maici, produsen snack legendaris asal kota Kembang Bandung. Tapi ternyata beliau ini juga seorang kalau kita bilang apa ya, penggiat fashion. Dan kalau kita di Bandung lihat ada satu fashion yang berasal dari sana dan ini mulai melegenda juga namanya SVH Official. Nah itu ternyata foundernya adalah beliau ini. Tapi dulu ternyata dia adalah seorang talent juga, seorang talenta dan talentnya dance bersama. Kemarin pernah di interview juga Teh Hasti di Wannabe Dancer. Apa kabar? Baik, ini tenggorokan agak kering puasa. Kirain memang karakternya suaranya begitu. Apa kabar ya? Baik saya, semuanya baik. Alhamdulillah. Terima kasih pertama mau datang dari kasih. Bandung ke sini. Terima kasih sudah di antara kesibukan. Iya. Kita nanti akan ngobrol bagaimana tadi sebelumnya kita ngobrol ya, bagaimana ternyata industri snack juga terdampak dengan adanya pandemi ini. Ya, betul, tapi di sini Bengki kita melakukannya agak unik. Kalau di tempat lain cuma tanya jawab, sekarang yang nanyain itu bukan saya. Siapa? Tapi kartu tarot yang ada di sini. Oh, oke. Monggo silahkan diacak kartunya, nanti kita akan ambil. Jadi gimana nih? Diacak aja. Acak dulu. Wah. Nggak apa-apa. Nanti akan ngeluarin 5 kartu. Kartunya gede banget ini. Memang kartu tarot itu jumlahnya 78, lebih besar karena ada gambar-gambar detail di situ. Oke. Kayaknya udah deh. Sip. Saya ambil paling atas. Bebas yang mana aja. Jadi bebas yang mana aja. Kartu tarot ini bahkan kalau nggak salah Gucci ya. Jadi foundernya Gucci itu kayak kalau saya nggak salah ya, itu terinspirasi sama tarot ini. Bahkan ada satu line yang dia tarot semua ininya, gambarnya. Nice. Oke, nanti keluarin totalnya 5, tapi ini yang pertama. Oke. Nggak dibuka aja terus ditunjukin. Oke. Apa nih? Coba apa itu? The Ace of Coin. Oke. Semua kartu ini punya makna. Iya. Dan kartu ini maknanya di seluruh dunia akan sama. The Ace of Coin. Ace itu 1. Biasanya kalau koin itu lambangnya ada 4 kan. Koin, cups, sword, dan wands atau tongkat. Nah, di antara 4 ini salah satunya koin. Ini melambangkan tentang kesehatan, kondisi finansial, fortune, dan semua hal yang ada hubungannya dengan keduniaan lah. Nah, Ace of Coin ini kayak kita ngomongin apa ya? Satu peluang yang berhubungan dengan uang dan kemakmuran. Nah, pertanyaannya tentu saja ini kan kalau sekarang jadi CEO dari PT Maici Inti Sinergi ini kan bukan satu profesi yang dijalankan dan di-achieve cuman dalam hitungan bulan dan tahun, tapi pasti akan lama banget. Tapi awalnya kenapa kok tiba-tiba akhirnya lari ke situ? Karena dengar-dengar dulu malah PNS ya. Iya, jadi kebetulan bidang pekerjaan saya itu nggak linear gitu. Jadi mulai dari pendidikan hingga saya lulus itu tuh pekerjaan saya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Dan itu adalah syarat utama buat diundang ke podcast ini. Oh, gitu. Nggak boleh linear. Kalau linear malah nggak akan diundang ke sini. Ini tujuannya menginspirasi orang-orang yang mereka ini batinnya menjerit. Menjerit kenapa? Profesi mereka sekarang itu nggak cocok sama ininya. Dulu gimana coba diceritain awalnya kok tiba-tiba loh jadi CEO produk snack. Oke. Ini dari awal banget ya? Boleh. Kita ini kok waktunya fleksibel. Oke. Jadi saya itu kuliahnya S1 saya di Hubungan Internasional Universitas Parahyangan. Lulus terus saya magang ke Sydney. Kerja di LSM namanya The Smith Family. Jadi kita menolong anak-anak yang kurang mampu gitu. Tapi di sana itu sistemnya pendonor tidak boleh bertemu dengan si anak yang didonorkan. Oh, oke. Gitu. Jadi hanya uangnya aja atau hanya barangnya aja. Oke.
Gitu. Pulang ke Indo, terus habis itu karena waktu itu baru lulus kan, namanya masih polos-polos gitulah. Jadi pekerjaan apa aja dicoba gitu. Karena CV saya, mungkin CV-nya bisa dibilang bagus karena saya pernah kerja di luar negeri gitu. Yeah. Semua interview dipanggil. Terus saya tuh dipanggil oleh Hotel Sheraton Bandara di Jakarta. Di Jakarta. Oh iya, karena di Bandung nggak ada. Terus saya polos aja gitu datang interview gitu. Datang interview subuh dari Bandung pakai travel, nyampe. Tapi mungkin itu polosnya saya gitu ya, diturunin di pinggir jalan sama si travelnya. Bukan travel bandara itu. Nah si travelnya tuh nggak kan langsung ke airport. Tapi dia nggak belok dulu ke hotelnya. Kan masih jauh jalan ke dalamnya. Nah terus habis itu aku turun di pinggir jalan, ada tukang ojek. Aku nanya, Pak, saya mau ke Hotel Sheraton Bandara dong gitu. Oh ya sok naik ojek aja gitu. Berapa? Kalau nggak salah waktu itu 50.000 gitu. Tahun berapa? Baru lulus 2006 kayaknya. Itu mah digetok kalau gitu. Oh iya. Apa 20 apa 30 gitu. Terus aku naik, pas naik baru 50 meter udah berhenti. Terus aku karena waktu itu masih kecil ya. Aduh dikibulin nih. Maksudnya saya bisa jalan kaki aja kalau 50 meter kan. Terus habis itu aku datang interview tuh langsung diterima. Mungkin karena kan kalau visitor Sheraton Bandara kan dia banyaknya cabin crew. Oh betul ya. Terus orang-orang yang transit biasanya bule gitu. Yeah. Karena aku baru pulang dari Sydney, bahasa Inggrisnya masih bagus gitu. Jadi aku langsung diterima, langsung diambil. Maksudnya memang tuh pas masih muda tuh saya lugu banget, polos banget. Jadi kalau dibohongin tuh kayak yang langsung percaya apalah gitu. Tapi saat itu kan nggak dibohongin kan, maksudnya memang itu pekerjaan yang membutuhkan jasa seperti dirimu. Iya. Tapi saya nggak tahu saya tuh akan nanti tuh di lapangan seperti apa gitu. Oh maksudnya iya. Ternyata pas aku daftar jadi guest service agent. Bahasa kerennya ya. Yeah. Padahal itu reception. Oke. Jadi saya kerjanya 8 jam berdiri. Oke. Berdiri. Itu ya di balik desk-nya itu kan? Iya di balik desk-nya itu. Terus itu tiap hari aku ambil kayak kan ada shift malam, shift pagi. Terus ambil seragam gitu. Ambil seragam tuh nggak ada seragam khusus saya. Jadi nanti aku ambil ke bagian departemen apa yang untuk seragam. Itu gantian gitu maksudnya? Gantian. Dan dia nggak peduli saya size apa gitu. Saya pernah dikasih yang gede banget. Ini shouldernya di sini gitu. Terus Terus semua orang bukan membuli ya. Karena saya S1, terus enggak dari hospitality, jadi saya mungkin kayak ancaman kali ya. Oke. Terus saya tuh disayang banget sama manajer saya, gitu. Terus semuanya yang kayak ngapain sih kamu S1 jadi reception, sayang banget gini. Terus ya tiap hari tuh gitu. Itu selama berapa lama? Nah itu tuh hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan karena papa saya nggak ngizinin. Itu kan ngekosnya di belakang gitu kan? Apa? Ngekosnya di belakang bandara itu kan yang di jalan lingkar bandara itu. Terus memang banyak konflik gitu. Jadi ada satu manajer yang saya tuh jadi anak kesayangannya lah ya. Jadi karena dia tuh kuliahnya di luar negeri, terus saya bisa bahasa Inggris juga. Terus ya di dunia pekerjaan kan orang saling sikut ya. Jadi di depan saya memuji-muji, di belakang berbeda gitu. Terus akhirnya
Tapi bukan itu sih alasan saya untuk akhirnya resign. Karena papa saya nggak ngizinin gitu. Dia bilang ya nggak sepadan gitu. Memang betul, tapi waktu interview nggak menyangka kan kalau ternyata itu. Waktu interview nggak menyangka gitu. Terus saya yang masih kecil ya asik-asik aja gitu, dikerjain apa aja. Pulang habis gitu. Nah saya itu kan dari kuliah udah ngedance. Oke. Nah udah ngedance. Jadi pas pulang saya ngedance lagi. Tapi akhirnya saya bekerja lagi di bidang yang nggak nyambung lagi. Apa itu? Saya kerja di perusahaan engineering. Oke. Perusahaan engineering, tapi saya sebagai marketing. Oh, gitu. Iya masih nyambung lah ya HI-nya ya. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan yang jadi perusahaan saya itu bergerak di bidang chemical. Jadi saya harus saya datang ke pabrik tekstil. Jadi kalau pabrik tekstil itu kan ada limbah industri. Jadi kalau habis celup itu kan limbahnya tuh pekat ya. Nah dia nggak boleh langsung dibuang ke sungai. Jadi harus di treatment dulu sampai airnya bening, pH-nya nyampe AMDAL lah ya itu 7 ya urusannya. Iya di AMDAL gitu. Saya kerja 5 tahun. Lumayan lama loh. Iya. 5 tahun kerja lapangan, keliling pabrik, sampai kulit hitam. Itu tapi waktu itu memang apa ya kalau aku bilang menikmati. 5 tahun loh, itu lama loh. Oh enggak, saya sangat tersiksa. Nah tapi waktu akhirnya di hotel kan keluar karena papa nyuruh. Nah ini di sini nggak berani mengambil keputusan ya? Saya tuh tipe orang gini. Saya tuh merasa saya harus sangat berbakti pada orang tua gitu. Jadi kalau saya berbakti, saya percaya bahwa rezeki saya lancar. Terus saya juga merasa memang punya kewajiban gitu. Jadi saya jalankan gitu. Kan waktu itu orang tua nggak setuju saya ngedance. Jadi kayak ini barter. Saya ini tapi saya tetap ngedance seperti itu. Waktu itu jadi di sela-sela ada waktu kosong saya ngedance. Karena pas ngedance tuh saya nggak ngomong. Nggak izin maksudnya ya. Jadi pas sebenarnya ngedance pun waktu itu nganter temen audisi kan. Tapi saya yang keterima, dia enggak. Gitu. Jadi saya nggak tahu bahwa saya bisa ngedance. Jadi waktu dikasih koreografi, saya bisa ngafalin itu. Lancar aja gitu. Terus akhirnya latihan, baru seminggu saya udah dikasih job sama Teasti. Iya. Terus habis itu, waktu itu tahun berapa saya lupa, ada namanya KDI kontes Dangdut Indonesia gitu. Saya nggak bilangnya mau main ke Jakarta. Pas gitu kan nongol di TV. Iya, terus Jokap lihat. Terus itu kamu kata gitu. Iya Bu, aku gitu. Terus habis itu ya udah ketahuan lah aku jadi dancer. Tapi nggak dimarahin kan? Maksudnya kalau kan serius terus akhirnya ya maksudnya gini loh, kalau kita punya hobi terus serius, yang orang nggak suka tuh kan kalau hobi tapi terus ya hari-hari lah dilakuinnya tapi asal-asalan gitu. Waktu itu kan masih kuliah, masih boleh. Pas udah lulus, pengennya fokus aja di situ. Iya, pengennya jangan di dance gitu. Jadi aku saya ke perusahaan engineering itu 5 tahun, itu juga hal yang berat ya, karena saya bukan tipe orang yang kerja di lapangan gitu. Pabrik tekstil kan ada di daerah industri. Iya, dan di pinggir kan pasti kan. Iya kan, itu kiri kanan sawah, kalau hujan banjir, makan aja aku susah gitu. Karena nggak ada resto kan, adanya tuh warung. Warung-warung yang itu kan. Dan terus sama senior dikasih kayak list. Nih kamu follow up itu si pabrik-pabriknya. Pabrik ini dikasih listnya. Ternyata itu adalah list pabrik yang di blacklist sama perusahaan saya. Berarti kayak pekerjaan yang susah dikasih ke dirimu gitu?
Bukan, nggak, itu kan udah di blacklist tapi dikasihin ke saya. Oh, berarti itu sebenarnya malah bukan pekerjaan tapi dikerjain. Iya, dikerjain. Oh, terus akhirnya didatengin terus gimana? Saya dimaki-maki sama. Jadi yang di blacklist itu kan punya histori yang jelek sama si perusahaan. Saya dimaki-maki. Dan dirimu nggak dikasih tahu? Ya sengaja lah, kan namanya apa? Terus pas datang itu gimana rasanya? Ya, datang kan diharapkan kan resepsinya baik tuh. Iya, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Maksudnya karena karyawan baru, knowledge-nya juga belum begitu menguasai gitu. Kan saya harus ngafalin kayak apa namanya? Bahan-bahan kimia apa, terus reaksinya terhadap ini apa bla bla. Yang jelas pabrik itu pasti lebih menguasai. Betul. Gitu. Jadi saya ditanya ini nih. Apa namanya, kan waktu itu ada limbah cair, ada limbah padat. Ya. Yang jadi perdebatan itu adalah limbah padat. Karena limbah padat itu kan hasil dari abu batu bara. Oh, oke. Nah, abu batu bara ini kalau di Indonesia nggak jelas dia itu limbah atau bukan. Oh. Gitu. Jadi pemerintah kekeh bahwa itu limbah gitu. Tapi kata pabrik bukan limbah kata gitu. Bisa dibikin jadi batako, jadi apa gitu. Oh. Terus saya dicecer sama pabrik, kenapa menurut kamu itu limbah kata gitu. Ya aku nggak bisa. Iya, itu kan pertanyaan yang saintifik ya. Iya, betul. Saya nggak bisa jawab gitu. Tapi waktu itu belum sadar, terus aja keliling semua list klien itu di follow up gitu. Di canvassing. Di canvassing gitu. Yang didatengin tuh ya ada yang saya nggak bisa masuk sama sekali, ada yang pabriknya kecil hampir bangkrut gitu. Itu tapi dari sana saya belajar berorganisasi. Gitu. Maksudnya itu pelajaran yang apa ya? Bukan menyakitkan ya, pelajaran yang sulit. Tapi saya belajar surat menyurat, belajar tata cara bagaimana saya harus bicara dengan atasan, dengan bawahan. Waktu saya datang ke pabrik, saya ngobrol kan sama operator itu adalah orang yang mengoperasikan mesin. Bak limbahnya kan seperti kolam tuh. Iya. Oke. Dia bukan technician. Terus? Kan seharusnya kan technician kan. Betul. Tapi cuma kayak bapak-bapak penduduk sekitar yang disuruh jaga aja. Terus saya menjelaskan, ini harus pakai chemical ini, nanti gini campur. Ya, saya pakai bahasa-bahasa yang textbook dikasih ke saya kan. Nggak nyambung. Dan itu artinya harus dimodifikasi dari dirimu sebagai penyampaiannya, betul kan? Nggak bisa kita memodif dia kan? Dari situ saya belajar bahwa cara kita berkomunikasi dengan orang itu harus satu frekuensi gitu. Jadi dari yang formal, akhirnya saya belajar kayak nerangin pakai bahasa Sunda, karena kan di Bandung kan. Iya, betul. Gitu. Jadi baru masuk, baru bisa berkomunikasi gitu. Jadi kadang ada orang kan yang suka ngomong pakai bahasa dewa gitu, canggih gitu semuanya. Malah nggak ngerti mereka. Iya kan, yang nggak ngerti ya. Percuma kan komunikasi itu tidak akan bisa terjalin kalau saling tidak memahami kan. Yang penting kan informasinya nyampe. Nah yang penting kan informasinya nyampe. Kalau walaupun saya bahasanya informal, pakai bahasa Sunda, tapi dia ngerti dan tercapai itunya. Tapi 5 tahun loh itu tadi makanya. Ini kan sesuatu yang nggak sebentar. Itu malah lama kalau saya bilang. Lama banget. Nah, momen apa akhirnya merasa kayak apa ya? Udah selesai lah, udah nggak lagi deh gitu. Itu kapan? Sebenarnya lebih karena tekanan dari senior. Jadi kan 5 tahun itu kan dirimu harusnya udah senior kan? Itu tetap ditekan sama senior? Enggak, jadi kan kan saya fresh graduate tuh, yang lain umurnya udah 45-an ke atas. Oh iya, oke. Jadi ya saya mah dikerjain aja lah. Tapi 5 tahun berarti tadi saya mikir itu ya dikerjainnya setahun lah, 4 tahunnya normal gitu. Ini full berarti ya? Full itu. Oh, oke. Terus abis itu akhirnya kan karena orang tua itu adalah semuanya
pegawai negeri sipil PNS ya. Dari mama, papa, tante aku, om aku, terus semuanya udah jabatan yang apa? Ya, ini udah di rolling dan sudah sampai di jabatan Ya, seniornya ya. udah jadi kadis, kepala apa segala macam gitu. Sampai kalau mama aku tuh udah sampai di puncak jabatan paling tinggi yang kan dia guru tuh. Guru, kepala sekolah, pengawas, sampai akhirnya pensiun. Akhirnya saya disuruh jadi PNS. Terus lagi-lagi karena saya harus berbakti pada orang tua gitu kan. Nurut. Jadi aku honorer dulu. Oke, sebentar. Itu berarti di tahun ke-6 setelah kelulusan ya? Aku honorer tapi di Subang. Honorer tapi di Subang. Tinggalnya tetap di Bandung. Setiap hari ke Subang? Iya, satu jam lah. 1 jam kan berangkatnya doang. Iya. Pulangnya sejam lagi. Terus ini apa namanya bagiannya berarti kalau di apa? Di awal pariwisata atau misalkan BKD itu badan kepegawaian kepegawaian daerah. Berarti kayak HR-nya ya? Iya kayak HR. Kayak SDM. Itu jadi kalau penerimaan CPNS atau pejabat-pejabat yang akan naik jabatan. Oh, sekolahnya kemana? Itu kita yang urus. Oke. Gitu. Berapa lama? 3 tahunan, 4 tahunan lah. Di situ. Di apa namanya dinas itu. Di dinas itu. Sampai akhirnya saya ada kesempatan untuk ikut tes. Sekali tes saya langsung lulus. Oh gitu. Mungkin karena pengalaman dan sebagainya ya. Enggak sih, kalau tes tuh murni hasil apa? Bukan, maksudnya pengalaman kerjamu itu dipertimbangkan nggak? Kan udah pernah kerja di mana sehingga setahu saya sih enggak ya. Sih. Itu sama kayak kalau kita tes UMPTN gitu ya. Oke. Itu sekali langsung masuk. Sekali langsung masuk. Terus aku ini apa namanya? Kalau mau diangkat itu kan ada namanya prajabatan. Yes. 3 apa 4 hari gitu. Wah itu berat banget, hampir nggak tidur. Itu kayak ospek gitu kan ya? Iya kayak ospek. Terus tempatnya sangat tidak layak. Sama tentara kan itu biasanya? Iya. Itu kayak kandang ayam. Iya. Terus. Terus habis itu udah lulus penempatan. Pas dapat surat, aku penempatannya di Satpol PP. Satpol PP? Iya. Satpol PP. Iya, dan yang sangat nggak saya banget gitu. Makanya maksudnya kan kalau lihat dirimu kan dandy, dancer kan, maksudnya kan keindahan, ya kan, dan semuanya. Ini terus. Iya, terus aku kan pulang ke rumah. Bu, aku Satpol PP gimana dong? Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya kita cari-cari apa namanya surat rekomendasi gitu. Jadi biar karena udah diterima, cuman diposisikan yang lebih sesuai dengan background inilah ya. Terus karena saya pernah kerja di badan kepegawaian, ya kan yang atur badan kepegawaian. Saya minta tolong kayak aduh ini dong dimutasi dong, masa Satpol PP aku bilang gitu. Tapi nggak bisa? Nggak bisa? Bisa. Oh bisa. Akhirnya aku ke kantor kecamatan. Oh. Tapi sempat itu di Satpol PP? Enggak, akunya nggak mau. Tidak terbayangkan aku ngapain nih. Terus habis itu akhirnya aku ke kantor kecamatan. Nah waktu itu mulai Maici. Gitu. Ini berarti sekalian memang jalannya ke sana ya. Jadi ini urutannya seperti itu. Waktu dulu PNS itu kan masih bisa kayak double job. Betul. Gitu loh. Masih bisa usaha lain, masih bisa apa. Terus habis itu Maici itu awalnya saya jadi jenderal. Jenderal itu yang apa namanya jadi kita bawa mobil. Lalu kita pilih satu spot di mana yang menurut kita itu paling rame. Terus itu kan nanti akan di-upload di Twitter posisi saya. Nanti customer datang. Saya ngalamin kok zaman-zaman itu. Iya. Nah terus tapi waktu itu saya kan masih bisa bolos tuh. Nah kesini ketika pergantian pemerintahan PNS tuh jadi lebih ketat kan. Iya. Jadi harus fingerprint segala macam gitu. Nah terus di tempat kerja juga saya juga
dibully. Aduh, kenapa ya saya selalu dibully? Jadi apa namanya tuh? Ada karyawan datang ke saya kayak kemana aja kata gitu. Oh gitu. Ada aja Pak. Gitu. Kan maksudnya basa-basi kan. Iya. Karena ya udah tahu emang saya bolos gitu. Iya. Terus enggak pernah lihat kata gitu. Wah ini udah emang. Terus emang saya kan juga diantar jemput kan. Oh, oke. Jadi ini masih di Subang. Di Subang. Oke. Di Subang. Jadi aku diantar dari Bandung. Diantar pakai sopir, sopirnya nungguin di depan kantor kecamatan. Jadi kelihatan bisa nih kalau ada atau enggak gitu kan. Gitu. Terus ya gimana pun saya memang akan terlihat berbeda gitu. Terus habis itu ya karena kondisinya seperti itu, terus harus fingerprint. Saya bilang sama orang tua, saya nggak bisa, saya bilang gitu, untuk ada di dua pekerjaan ini. Kalau waktu zaman mama sama papa berbeda ya. Masih bisa kesana. Iya, ada project di luar itu bisa. Project di luar. Kalau sekarang nggak bisa, semua di data, fingerprint apa gitu. Jadi ya udah saya jadi PNS aja deh, saya bilang itu. Oh, oke. Udah gitu, tapi mereka malah nyuruh saya mundur. Oh gitu, orang tua malah nyuruh mundur. Malah nyuruh mundur. Oh, alasannya? Nggak ngerti. Waktu itu kan saya ya, maksudnya ya saya bilang saya nggak sanggup gimana caranya gitu. Karena ya fingerprint ya gimana, kan nggak bisa titip absen yang kalau di pabrik kan ada yang dicekok gitu betul. Kalau fingerprint kan nggak bisa gitu. Terus saya juga di tempat kerja suasananya nggak enak. Kondusif ya. Saya disuruh ini itu, disuruh yang nggak yang nggak sesuai dengan ini. Dan atasan saya nggak pernah ada loh. Jadi saya tuh hampir nggak pernah kerja di kantor tuh main handphone. Nggak ada. Ya bos aku nggak ada, saya harus ngapain? Iya betul. Gitu. Betul. Jadi saya buang-buang potensi yang saya punya gitu. Jadi itu sebenarnya pertimbangan utamanya ya. Itu tadi. Karena kalau masalah apakah dibully atau apa, kayaknya di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ya sering udah makanya, dan masih kuat aja tetap menjalankan itu. Nah akhirnya resign itu tahun berapa? Aduh saya lupa. Tapi kalau nggak salah sih 2010-an, 2011-an deh. Gitu. Okay. Jadi itu kejadian jadi tahun-tahun itu berarti ya. Nah waktu itu saya diminta bantu kan, jadi yang founder Maici itu adalah adik ipar saya, Reza ya? Reza Nur Hilman. Tapi waktu itu belum menikah sama adik saya, belum. Jadi waktu saya jadi jenderal, mereka tuh masih pacaran lah ceritanya. Tapi waktu mendirikan Maici sudah pacaran? Belum, apa kayaknya masih PDKT gitu. Oh lah. Gitu. Berarti tapi memang ini sebagai informasi kan, siapa tahu kan orang nyangkain dapat pekerjaan sekarang jadi CEO ini karena nepotisme gitu. Berarti memang enggak. Karena jenderal pun itu kan tergantung dari prestasi menjual dan memilih tempat itu tadi kan dulu. Gitu. Terus setelah jadi jenderal kan Maici semakin besar. Semakin besar, terus adik saya minta tolong. Karena saya satu-satunya orang yang punya pengalaman kerja gitu. Waktu itu kan Maici nggak ada office gitu. Jadi waktu itu saya nggak jadi jenderal lagi, kerja bukan di office sih. Jadi saya kayak cek email. Pokoknya pekerjaan yang nggak terlalu gimana gitu. Tapi lama-kelamaan jadi saya yang ngerjain semua. Karena mereka semua nggak ada yang punya pengalaman di situ. Kan bagaimanapun juga kalau bisnis fondasinya itu adalah flow dokumennya itu tadi. Organisasi. Iya, betul. Kan kita harus punya kemampuan manajerial. Betul. Harus bisa surat menyurat, harus tahu caranya membangun relasi segala macam gitu. Akhirnya beberapa tahun kemudian Reza meminta saya untuk jadi direktur utama. Gitu. Nah dari situ sama saya organisasinya dibentuk. Gitu. Nah waktu saya masuk juga kita mulai masuk ke
kan kalau Maici tuh kayak nggak konvensional ya, yang jualan di pinggir jalan segala macam. Nah dari situ saya berpikir oh yaudah kita coba masuk ke retail. Nggak, kita balik lagi ke yang konvensional. Oh waktu itu sempet strateginya adalah balik ke konvensional. Iya, karena kalau jenderal itu kan orang ya, dia punya mood gitu, ada malesnya, ada nggak mau lagi kerja gitu, ada apa. Sedangkan kalau konvensional, kalau kita masuk ke retail, dia kalau ada target, ada semuanya. Kalau convenience store kan dia ada yang 24 jam, di setiap jalan ada, selalu ready gitu. Jadi lebih kontinuitasnya tuh lebih konsisten gitu. Akhirnya kita awalnya tuh dulu Circle K. Sekarang masih ada nggak sih? Circle K udah mulai nggak ada, tapi beberapa masih buka. Dulu tuh di Bandung mulainya 10 store kalau nggak salah Circle K. Lama-lama masuk ke Alfamart, Indomaret, Superindo, Carrefour gitu. 2012 itu ya berarti. 2013-2014an kan apa ada transisi. Masuknya tuh dikit-dikit gitu kita gitu. Cuman ya memang orang akan mengingat Maici dulu didistribusikan dengan cara yang unik ya, cara itu. Bahkan dulu tuh kita salah satu pelopor makanan keripik pedas. Betul, dan keripik pedas yang mulainya benar-benar dari nol. Bukan karena istilahnya di founding oleh perusahaan yang lebih besar atau ini adalah produk kayak side produk ya dari satu produk yang sudah established gitu loh. Seperti itu. Dulu kan yang kayaknya orang tuh Maici tuh ada orangnya. Iya benar. Ada emaknya beneran gitu. Jadi oh ini perusahaan keluarga ya, punya siapa ya gini. Enggak, ini suatu image yang kita ciptakan, memang branding gitu. Iya. Oke, ini tadi sebenarnya terlalu panjang buat sebuah kata. Iya, maaf. Itu tadi loh, kebayang profesinya ternyata kalau biasanya yang aku interview ini tuh profesinya satu terus pindah langsung gitu. Udah langsung menemukan jalan gitu. Ini nyasarnya sempat 3 kali sebelum akhirnya kesini ya. Ambil kartu lagi. Oh iya. Okay. Dan ini satu hal juga untuk kalian semua yang nonton, jangan pernah menyerah, terus cari apa yang jadi passion kita itu tadi. Apa itu kartunya? The High Priestess. Oke. Nah, High Priestess ini adalah seseorang yang constantly learning, dia terus belajar. Dan karena dia selalu mengetahui bahwa saat dia mengetahui satu hal, di saat yang bersamaan pasti ada hal lain yang memang dia nggak ketahui. Nah, waktu akhirnya terjun di Maici itu kan juga ya tadi loh, semuanya ini kan nggak ada backgroundnya kan memang. Kuliahnya HI, terus ngurusin AMDAL, terus kemudian perhotelan dulu, terus ngurusin AMDAL, terus kemudian di PNS di bagian kepegawaian. Nah akhirnya kesini pun itu berarti yang membuat pertama kali berani mengambil adalah bahwa ya sudah setiap saat itu memang harus belajar gitu, atau bagaimana? Saya tuh termasuk orang yang menurut saya ini kelebihan saya adalah saya tuh I would go extra mile. Untuk apapun. Gitu. Jadi dan saya tuh mau aja. Kan saya bukan tipe orang yang kerja di lapangan sebenarnya, tapi ya saya kerjain gitu. Terus habis itu PNS nggak saya banget, tapi tetap saya kerjain, saya mau gitu. Terus habis itu balik lagi ke Maici. Saya nggak pernah membayangkan akan menjadi seorang pengusaha gitu. Saya nggak tahu caranya, nggak punya ilmunya. S1-nya kan hubungan internasional. Nah sampai akhirnya ketika di Maici, saya memutuskan untuk mengambil S2 gitu di bisnis manajemen di Unpar juga gitu. Dari situ saya karena kan udah bukan warung lagi gitu. Jadi karena lawan transaksi saya tuh, saya harus mengejar teknologi dan manajemen dari lawan transaksi, yaitu Alfamart, Indomaret segala macam. Yang mereka pasti
ya partainya pasti akan lebih besar kan itu. Iya, dan teknologinya lebih canggih gitu. Jadi kalau keluarin PO tuh udah via website gitu, B2B gitu. Iya. Jadi terus pajak apa semuanya harus sudah rapi gitu. Jadi di situ sih sebenarnya kerja keras Mak Icih itu gitu. Karena memang sebelumnya tradisional sekali. Karena kan foundernya tuh Reza ya. Iya. Dia mulai dari nol hingga akhirnya booming. Terus masuk ke retail yang sebuah organisasi besar, dan kita harus mengikuti kinerjanya dia kan. Betul. Nah, jadi harus dibentuk organisasi yang bisa menyesuaikan dengan kinerjanya klien kita juga gitu. Okay. Nah, saat itu berarti kan dirimu ini dihadapkan pada dua pilihan, dan itu dua pilihan yang sulit. Satu, berpindah ke industri yang memang sudah, ya kalau saya bilang machinery dan semuanya ini B2B itu tadi loh, urusannya benar-benar, kalau perusahaan ke perusahaan itu kan ya harus benar-benar proper semuanya. Iya, betul. Pencatatan, betul. Dokumen dan sebagainya. Sedangkan sebelumnya, kalau saya nggak salah loh ya, tapi image yang saya dapatkan adalah ini tuh ala MLM yang waktu sebelumnya, multi level marketing. Jadi member get member gitu. Artinya kan jenderal-jenderal ini kan manusia memang harus dipelihara. Dan mereka ini jadinya kan sebenarnya organisasi manusia kan. Nah terus kemudian sekarang kan jadi total menjadi bisnis yang memang ya dipaksa oleh keadaan, jadi harus kayak bisnis-bisnis snack yang lainnya gitu. Nah waktu itu akhirnya mengambil jalan ke situ tuh tantangannya apa aja? Tantangannya adalah pertama ada di modal. Untuk masuk ke convenience store atau retail, kita harus bayar ada namanya listing fee. Oh iya. Itu bisa miliaran, tergantung jumlah toko yang mau kita ambil. Oh, jadi kayak misalkan nih, saya sebut merek nih, Alfamart seperti itu. Mereka misalkan saya punya 1000 gerai seperti itu. Itu berarti paketnya ada nih, misalkan 100, 500, 800 sama 1000 gitu. Oh. Dan itu di depan pembayarannya? Di depan. Di depan. Terus habis itu kalau udah masuk ke tokonya kan stok harus selalu ada kan. Artinya kita harus ready stok, nambah modal lagi, harus belanja raw material lagi gitu. Tantangannya di situ. Nah waktu itu, aduh berani nggak ya gitu. Iya maksudnya waktu Circle K kan baru 10 toko. Betul ya, itu kan kebayang lah ke gambar. Nah waktu Alfamart tuh 7.000 gitu, itu baru Alfamart ya. Iya. Belum mikirin pengiriman, terus storage segala macam. Oke, itu kan masalah teknis dan masalah yang sifatnya apa ya? Kalau saya mikir itu kayak precasting ya. Benar-benar kita harus mikirin uang yang kita tanemin di sini. Nggak ngomongin balik deh, tapi rugi apa enggak nih seperti itu. Nah akhirnya apa yang membuat keputusan kalau ya udah deh, nekat ke sana gitu? Kan bisa saja aman tetap nyuplai toko-toko oleh-oleh di Bandung dan sebagainya. Sebenarnya lebih ke spirit dari foundernya sih, dari adik saya gitu, Reza. Ya dia pengen Mak Icih berkembang menjadi lebih besar gitu. Jadi yaudah kita ambil resiko ini gitu. Karena pilihannya hanya diam di tempat atau kita itu lari lebih kencang berjalan, gitu. Tapi kan berarti waktu itu kan nggak bisa kita kayak googling, cari ekspedisi pengiriman, cari gudang atau apa. Belajar kemana waktu itu? Sama almarhum papa. Oh gitu. Jadi dia kan bisnisnya banyak waktu jadi PNS. Jadi kayak billboard, periklanan, itu percetakan gitu. Akhirnya minta contekan dari beliau, minta dan dibantu. diarahkan itu tadi. Betul. Gitu. Jadi kita belajar, tapi itu juga saya belajar bahwa dia selalu bilang sama saya, kamu mah taunya textbook. Papa mah udah di lapangan gitu. Iya. Dan saya selalu merasa terintimidasi dengan kan kalau kita masih muda tuh selalu merasa benar ya.
apalagi sama orang tua tuh demennya berantem gitu. Iya, karena ya di sekolah kita taunya apa, di rumah orang tua beda ternyata. Iya. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, apa yang dibilang papa saya tuh selalu benar. Gitu. Jadi biarpun aku, papa tuh nggak ngerti, zaman udah beda, gini. Tapi dia pada akhirnya at the end of the day dia benar ya. Karena pengalaman gitu. Terus akhirnya oh ya udah deh, aku tiap apa-apa yang dia bilang saya cerna. Terus habis itu saya belajar bahwa orang itu tidak selalu 100% benar dan salah gitu. Tergantung point of view-nya dari mana gitu. Dan perkembangan zaman, teknologi, ilmu sosial juga berpengaruh terhadap bisnis, perilaku konsumen, gitu, struktur organisasi, gitu. Jadi memang secara teori juga kalau strategi bisnis kan mengalir seperti air ya. Betul. Selalu ada perubahan. Di mana kita perbaiki terus diubah lagi gitu. Nah di situ saya belajar pada beliau selain teknis juga non teknis kayak attitude, manner, etika itu paling penting. Gitu. Dan itu kan memang yang dipelajarin datang ke pabrik-pabrik di blacklist itu belajarnya juga di situ kan sebenarnya. Kan saya belajar untuk merendahkan hati. Maksudnya gini, saya ngerasa waktu itu habis dari luar negeri S1 segala macem, terus saya nerangin ke operator yang mang yang nggak ngerti sama sekali, itu saya pakai bahasa senyawa kimia apa bla bla bla. Dia bengong, aku ngomong gitu. Tapi kan akhirnya ya udah, saya bukan mengalah ya, tapi lebih ke itu menyadari menyesuaikan gitu. Komunikasinya tidak akan terjalin kalau saya kekeh dengan bahasa-bahasa yang bahasanya betul, tapi kan orangnya nggak ngerti. Bener. Cuman aku ngalamin banget dari Mak Ici itu yang masih kayak di plastik seperti itu, yang dikemas dengan itu dikerjain orang sampai akhirnya ini kalau kita lihat di sini nih bisa seperti ini ya. Aku sih bukan permasalahan apa ya. Ini ngomongnya saya harus hati-hati. Kalau saya lihat misalkan kayak teman-teman yang Chinese seperti itu, dia punya usaha seperti ini tuh kan karena mereka itu kayaknya lebih nekat dibandingkan yang non Chinese seperti kita ini. Nah, dengan semua latar belakangmu yang kamu miliki dan sebagainya ini, terus akhirnya nekat untuk membuat seperti ini, itu di detik itu tuh akhirnya yuk kita akan menjadi lebih besar lagi. Itu kan artinya gambling kan waktu itu. 7.000 store loh, itu kan sesuatu yang kalau menurut saya sih dari Maice yang dulu tiba-tiba ke situ, masa bisa tidur dengan pemikiran bahwa nanti kalau tiba-tiba nggak laku gimana, kalau retur gimana dan sebagainya. Tuh apa di hari itu malam itu apa yang akhirnya terus tiba-tiba besoknya pas meeting, yuk kita kerjain, karena kayaknya orang-orang yang di bisnis ini nggak berani gambling itu ya memang akhirnya nggak akan bisa gede gitu. Nah, apa titiknya di situ waktu itu dulu? Titiknya adalah itu resiko yang harus diambil. Maksudnya. Tapi kan kalau nggak melakukan ini pun juga aman, penjualan ya tetap happy aja gitu. Untuk seorang anak muda dengan usiamu saat itu dan usianya Reza, dan itu kan udah more than enough gitu dengan kehidupan saat itu gitu. Justru enggak. Justru kita sangat ambisius gitu. Jadi pengen ekspor, pengen pengen punya varian lebih banyak lagi gitu. Waktu itu kan saya masih awal usia 30 ya. Jadi masih bergelora ya. Masih sangat-sangat ambisius gitu. Waktu itu saya follow up ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Dubai gitu, ke Cina gitu, ke Malaysia, semua dilakukan gitu. Terus akhirnya contoh misalkan satu ngirim ke sana atau ada kendala apa? Kendalanya waktu itu ini dalam konteks ambisi ya. Iya. Jadi saya belum tahu
di lapangan akan seperti apa. Ya. Jadi semua saya follow up. Hmm. Semua saya follow up. Nah, ternyata setiap negara itu punya regulasi sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya ke Cina gitu, saya udah daftar merek loh. Udah approve. Terus udah kirim dokumen. Jadi kan kalau mau ekspor itu flowchart si bumbunya harus dan cara semua, ya? Dari hulu ke hilir tuh harus dikirim, dikasih. Jadi kita bikin diagram dari singkong dikupas lalu direndam bla 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 bla. Itu semua harus jelas gitu. Dan detail. Terus misalnya ada garam atau perisa itu apa ya? Ya, itu perasa. Bumbu ya. Bumbu. Nah, itu di dalamnya ada bahan apa aja? Kimianya itu di breakdown juga. Wah, itu males banget ngerjain. Iya. Terus habis itu pas sudah dikerjain semua udah hampir final, ternyata salah satu bumbu utama kita daun jeruk di Cina itu tidak diidentifikasi sebagai bahan makanan. Jadi di China sana mereka itu nggak ada makanan yang menggunakan daun jeruk. Iya. Gitu. Nah kalau dihilangkan, signature-nya hilang karena maize ini begitu dibuka ya singkong aja. Iya, gitu. biasa pakai produk lain jadinya. Tapi akhirnya tetap kita kerjain kan, dihilangkan si daun jeruknya, jadi nggak enak. Ya jadi biasa aja. Biasa. Terus si bayarnya juga ya jadi nggak enak. Ya gimana terus akhirnya jadi maju mundur. Saya udah sampai ke Cina loh. Oh, oke. Aku udah visit ke sana. Shanghai, Beijing. Aku ke 3 kota. Kota apa sih yang polusinya tinggi banget tuh? Ke Shenzhen. Terus yang pokoknya aku lupa. Sampai si buyer aku ngomong gini, itu kamu lihat yang hitam-hitam itu? Kamu bilang, itu bukan kabut, itu asap pabrik, kata dia gitu. Oh, terus. Aku lupa apa ya. Pokoknya saya ke 2-3 kota gitu. Oke. Saya udah pameran. Udah kirim. Tapi pas pameran orang sana cium bau dan makan itu sebenarnya mereka mau nyobain. Kepedesan sih. Kepedesan untuk mereka. Kepedesan, terlalu pedes. Iya. Gitu. Harusnya dijualnya di Sichuan dulu. Iya. Terus ya udah akhirnya tuh maju mundur, terus akhirnya saya capek sendiri gitu. Karena abis itu kan nge-follow up negara lain. Saya kirim ke Jepang. Ke Jepang udah semua dokumen masuk. Terus ternyata pas udah kirim jadi gini, di awal itu ada persyaratan. Nah, kalau di Cina daun jeruk tidak diakui sebagai bahan makanan, kalau di Jepang makanan tidak boleh mengandung sianida. Tapi ini ada sianidanya. Nah, di dalam singkong itu ada sianida 0,00 sekian persen gitu. Nggak membunuh kan itu ya? Ya orang nggak ada yang mati makan singkong kan. Terus habis itu ya udah cek lab aja, saya bilang itu. Lab apa yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Kita cek ke lab A gitu, saya nggak bisa sebutin. Di sana disebutkan 0%. Oh ya udah gitu kan. Maju. Ya, maju kan artinya semua ini kan masalah dokumen kan. Kalau dokumen lengkap ya pasti diterima. Pas nyampe negara tujuan, dicek lab, sianidanya ada 0,0 sekian gitu. Terus jadi dari 3 varian hanya 2 yang masuk. Tapi itu menjadi masalah yang berkelanjutan. Saya dikontak oleh Departemen Luar Negeri, oleh Departemen Pertanian, terus ada warning dari pemerintah Jepang bahwa kalau 1 kali lagi ada kiriman singkong ke Jepang, akan blacklist semua produk dari Indonesia. Itu sampai sekarang belum beres. Tapi kan waktu itu saya bilang, lah kan labnya yang nunjuk bilang, ya mereka juga ya. Kan labnya menyatakan kalau ada kandungannya ya dari awal pasti nggak lolos. Betul. Gitu. Cuman ya berarti setiap negara punya ini sendiri ya, punya peraturan sendiri ya mereka itu. Misalnya Amerika
wording di dalam packaging juga penting gitu. Iya. Kalau bule kan dia banyak alergi ya. Iya. Kayak harus Kacang. ya harus ditulis mengandung kacang, gluten free, apa segala macam gitu. Jadi investasinya juga besar karena untuk setiap negara packagingnya beda-beda dan formulasi bumbunya beda-beda. Oh, oke. Akhirnya di situ saya ekspor susah juga ya. Kalau mau juga fokus ke satu negara. Iya. Gitu. Cuman itu salah satu pengalaman jadinya ya. Iya, pengalaman gitu. Oh, ini Mak Ici-nya kebanyakan ngobrol ke sana. Coba ambil kartu lagi. Kita coba nanti kalau kartu yang memang mengarah ke sana, pengen fashionnya seperti apa? Oke, nah ini kan The Ten of Wands. Jadi fashion itu dimulainya kapan? 2017. Oke, berarti kan dalam artian cita-cita di Mak Ici ini sudah sedikit banyak sudah terrealisasi kan. Nah akhirnya terus kemudian di fashion ini itu ininya apa yang membuat akhirnya ke sana? Sebenarnya nggak ada passion yang gimana amat, iseng sebenarnya. Karena adik perempuan saya, kita bikin usaha sendiri yuk selain dari Mak Ici. Masa Mak Ici doang? Ini istrinya Reza? Ya istrinya Reza. Gitu. Terus kita bikin sebuah brand modest wear hijab. Oh hijab. Namanya Swasah. Oke. Nulisnya Swasah pakai V. Oh ya, kalau bahasa Sanskrit itu kan kayak Dewi itu ditulisnya Devi, Deva ya. Swasah artinya? Artinya sister. Karena adik perempuan. Karena kan sama adik saya. Iya. Terus itu brand untuk perempuan. Jadi ya udah namanya Swasah gitu. Tapi setelah kita jalankan tidak sesuai dengan rencana gitu. Jadi dari segi sales tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Iya. Terus saya juga saya juga nggak kepikiran, saya nggak bisa desain baju cewek juga gitu. Terus kemudian adik saya mundur karena dia juga sibuk sebagai ibu rumah tangga. Terus dia bilang ya udah kalau mau diterusin sok aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang ya udah deh saya terusin tapi jadi brand unisex ya. Karena gue nggak ngerti kalau hijab tuh gimana. Kan saya nggak pakai hijab sebang itu. Nggak ngerti kayak kalau harus dingin kah, harus nutup kah, harus warna-warnanya apa. Nah akhirnya dibuat jadi brand unisex. Terus suatu waktu saya pergi holiday ke Korea bareng family. Terus saya bilang saya coba foto di sana deh gitu waktu itu. Waktu itu saya nggak foto di Indonesia karena pada tahun tersebut tren model di Indonesia itu adalah yang keker-keker. Keker-keker tuh yang sebentar. Berotot. Berotot, oke. Dan saya tuh terbiasa kan kalau dulu tuh ada parabola tuh nggak kalau kita kan saya biasa nonton fashion TV gitu. Kalau lihat model kan kurus-kurus, kurus tapi lean gitu. Tapi waktu itu di Indo tuh trennya model laki-laki tuh harus kayak binaraga, gitu. Terus nggak cocok sama lainnya. Sama estetik saya gitu. Oh ya pas holiday coba deh aku foto di sana. Nah jadi dari Indo tuh aku iseng-iseng aja DM-in model-model di sana yang freelance gitu. Terus udah ketemu. Akhirnya ya udah di sana foto tapi kita foto outdoor gitu. Musim apa waktu itu? Wah Winter Desember. Terus bajunya baju winter juga? Enggak. Berarti ngakalin? Diakalin? Enggak diakalin ya, kita foto dalam keadaan freezing gitu. Ya maksudnya bajunya itu kan baju tropis kan? Atau baju yang baju biasa? Iya baju biasa. Kayak gini. Terus ya udah kita foto dalam keadaan. Jadi cepet-cepet tuh kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan? Gitu. Terus ya udah abis itu foto pas balik ke kebetulan kita sering ke Korea juga jadi selalu foto di sana. Orang-orang itu mengira bahwa
lalu saya mengubah nama Swasah ini menjadi SVH. Oke. Karena jadi huruf A-nya saya hilangkan. Karena kan sudah tidak relevan ya. Yeah. Karena Swasah kan artinya Adik perempuan, sister. ya. Sedangkan ini brand unisex gitu. Dan image-nya juga lebih internasional. Yeah. Jadi pada awalnya orang-orang tuh ngirainnya ini brand Korea. Atau brand luar gitu. Nah, saya juga selalu foto di luar negeri sih. Ya di Amerika pernah, di Jepang pernah, gitu. Tapi semenjak pandemi, nah itu aku nggak bisa. Tapi saya coba deh foto di Indo dan ternyata hasilnya masih bagus. Masih bagus juga. Masih bagus juga. Dari situ ya udah. Tapi memang udah ada official dari awal. Maksudnya? Ini kan SVH official ya? Officialnya belakangan pas udah kita rebranding. Oh, tapi bukan karena banyak yang bikin ini ya kan? Knock off ya kan? Enggak. Makanya kan biasanya ada tuh kalau artis pakainya official di belakangnya. Iya. Cuman akhirnya sekarang ini seperti sekarang. Kalau seandainya 100%, Maici berapa persen? SVH ini berapa persen? Mungkin 40 ya. 60-nya Maici. Tetap di Maici. Nah, tapi 40%-nya di SVH ini apa yang mau? Kalau Maici kan udah kegambar nih dengan semua udah nasional, goes internasional juga. Kalau SVH ini apa yang lagi sekarang ini dicoba untuk dikejar? Yang lagi dikejar adalah saya pengen mass production. Jadi pada awalnya kan saya ngerjain SVH itu hanya hobi aja gitu. Jadi saya nggak pernah ngambil profitnya untuk diri saya sendiri gitu. Jadi uangnya developing lagi ya. Muter dan desainnya juga memang statement piece gitu. Jadi makanya kebanyakan baju SVH itu seringnya dipakai oleh selebriti, influencer gitu. Karena terlalu fashion statement ke orang biasa. Dia sangat bold gitu. Ya. Tidak semua orang bisa punya kepercayaan diri untuk memakai pakaian yang seperti itu gitu. Nah, tapi ya di lain sisi positifnya adalah nama brandnya jadi naik. Ya. Gitu. Karena diidentikan dengan kalangan yang memang dia ini punya tadi fashion statement tadi itu kan. Nah, tapi saat sekarang ini memang belum ada sama sekali produk yang sifatnya itu ya tadi mass product. Nah, ada gitu. Udah ada. Nah, saya akan launching hari Sabtu. Oh, ini nanti akan launching. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi Sabtu ini berarti tanggal berapa tuh? 24. Baru ini nanti 24 akan launching. Akan launching. Oke, keren banget. Berarti kita akan nantikan itu tadi. Jadi SVH itu apa aja berarti yang nanti akan di launching itu? Kalau boleh tahu ininya. Maksudnya yang basic atau kayak outer segala macam itu ada juga atau? Jadi yang sekarang itu kita second line namanya Drips by SVH. Oke. Jadi kita lebih fungsional, lebih simple, lebih tone down dari SVH yang sekarang. Oke. Jadi lebih daily wear. Oh, apa namanya? Drips. Drips itu DRIPS. Iya. Ini kayaknya membocorkan bentuk dan ini treatment garmentnya nih. Drips itu artinya bahasa slangnya swag. Oh, aku kira ini drips terus aku tadi tetesan air. Yes, gitu. aku pikir tadinya jangan-jangan nanti pakai yang kan lagi in kemarin itu yang diikat tie-dye. Tie-dye dan sebagainya. Aku kira begitu. Tapi udah jangan dibongkar. Ya. Kita akan penasaran nanti. Ambil kartu lagi. Oke. Nah, itu hangman. Ini posisi benar-benar kita itu bingung, nggak tahu mau ngapain, dan kita hanya yang bisa kita lakukan satu-satunya cara ya just ini point of view agar kita nggak malah kebawa sama situasi yang akan merugikan kita. Itu sama persis seperti kondisi saat kemarin yaitu tadi datang terus ketemunya Mang, nggak mungkin dijelasin dengan bahasa ini. Dan saat berdebat sama almarhum Papa, tapi in the end of the day Papa yang benar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan yang lebih berat lagi nih. Itu kan dengan pengalaman itu tadi berarti
Bengki ini bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun gitu. Pandemi. Apa kabar ini? Mak Icih dan semuanya, apa yang menghantam dan terus kemudian ke depannya ini apa yang akan dilakukan? Aduh, pandemi itu seperti tidak ada jalan keluarnya ya. Kalau misalnya kita turun pasti ada penurunan pasti gitu. Karena kalau Mak Icih kan besarnya di offline. Betul. Sedangkan retail sendiri malah ada beberapa yang tutup gitu. Jadi kita udah dapat surat kayak penutupan toko beberapa. Notice ya. Notice itu. Terus kita juga berusaha bertahan untuk tidak meng-cut karyawan, nggak nge-cut gaji gitu. Tapi keadaan tidak membaik sih sampai saat ini gitu. Jadi akhirnya harus cut cost kayak kan kita punya office, punya storage, punya pabrik gitu. Nah akhirnya kita storage sudah nggak pakai lagi. Oh gitu. Jadi dari pabrik nanti akan langsung direct, langsung direct gitu. Jadi kita dalam survival mode aja gitu sampai di lain sisi founder juga Reza juga dia berusaha untuk bikin project. Jadi setahu saya dia lagi mencoba menggarap untuk berkolaborasi dengan salah satu resto gitu. Oh resto ya. Jadi Mak Icih nanti akan jadi kondimen di resto itu di tadi. Resto itu, gitu. Oke. Ya karena itu tadi kan bicara juga produk seperti ini kan beda dengan pakaian yang bisa kita store dan nggak ada kadaluarsanya. Iya betul. Kalau seperti ini kan walaupun dia memang lebih lama tapi kan tetap freshnya kan pasti akan berkurang. Dan apalagi satu resiko ini bocor dan sebagainya di pengiriman itu kan jadi satu hal yang juga harus dipertimbangkan. Tapi memang ini terjadi ya sama semua produsen snack. Semua saya kan juga sharing ya ke teman-teman yang di lini yang sama di lini yang sama gitu. Terus kita juga sama-sama bengong kayak mesti ngapain. Saling curhat ya jadi. Iya saling curhat tapi ini jalan keluarnya apa gitu, bingung gitu. Karena saya lihatnya gini, kalau retailnya aja repot, ya apalagi kitanya gitu, kayak mereka mulai telat bayar, mulai secara cash flow bagus, masih bagus, piutangnya besar, tapi nggak dibayar, ya gimana sama aja bohong. Uangnya gaib. Iya uangnya gaib bener. Cuma angka di atas komputer. Cuma angka di pencatatan, tapi uangnya nggak ada. Tapi ya kalau menurut saya sih, memang akhirnya kita harus kembali ya. Itu aset, itu adalah hubungan kita, itu tadi aset kita. Jadi ya semoga orang-orang yang akhirnya bekerja sama ini kan orang-orang yang hebat juga ya. Akhirnya mereka punya tempat usaha dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sekarang. Nggak memutus hubungan tapi menjaga ya. Siapa tahu ini semua nanti lewat nih apokalipsnya, kita bisa jualan lagi. Mudah-mudahan. Oke, satu kartu terakhir. Nah, kalau tadi di Ace of Coins, ini the Nine of Coins. Oke, Nine of Coins ini kayak kondisi di mana semuanya itu sudah tercapai, semuanya sudah didapatkan, dan kita bisa membagikan semua kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, buat seorang Bengki ini kalau bahasanya istilahnya menuju pensiun. Buatmu itu ada pensiun nggak sih dengan ini semua? Dan dengan semua yang misalkan sekarang kan sibuk nih berarti di snack dan fashion. Jangan-jangan mau ngerjain sesuatu yang lain lagi, apa atau bagaimana? Kedepannya nih akan ngapain? Fokus saya sih kan semenjak papa meninggal aku sama ibu ya gitu. Jadi saya tinggal serumah. Saya punya apartemen sendiri, tapi saya nggak tinggalin. Jangan Cimbeli juga apartemennya. Iya. Jadi saya punya tapi saya nggak tinggalin. Oke. Karena mama sendirian di rumah gitu.
Jadi sih sebenarnya saya nggak kalau bisnis sih saya nggak akan nambah lagi, mungkin Fokus di sini, tapi ada variannya ya nanti di iya kayak drips itu tadi. Iya kayak drips, nanti ada mass production, ada bagsnya, ada apanya gitu. Cukup di 2 bidang ini aja. Tapi saya mungkin lebih fokus ke ngurus orang tua aja. Oh, kalau sekarang. Iya, tapi ini juga satu hal yang juga. Oh, saudara ada berapa sih? 2. Cuman berdua? Saya cuma berdua, jadi kami tuh keluarga kecil. Oh. Tapi tetap di rumah di Hegermana itu berarti ya? Iya, di rumah. Jadi kan mama tuh saya sangat dekat sama ibu. Gitu. Usia berapa sekarang mama? 62 kayaknya. Oh, 62. Tapi mama nggak pengen diberikan satu kegiatan di masa pensiunnya apa? Oh, kemarin aku buatin koleksi baju. Oh gitu. Apa? Koleksi baju apa? kayak apa tuh loungewear. Oh, terus. Terus habis itu iya aku buatin ini koleksi apa namanya? Ya aku yang desain, aku yang ini gitu. Terus tapi ya kalau mamaku itu ekstrovert, aku introvert. Jadi saya tuh masih bisa di rumah nonton YouTube, diam, gym apa. Kalau mama stres, dia tuh kan apa pengajian atau apa keluarnya itu? Dia tuh senangnya liburan, main. Terus kondisi sekarang apa kabar? Iya, dia stres berat. Maksudnya karena kan biasanya tuh liburan sama teman-temannya. Terus dia juga lagi dalam kondisi di mana kan dia umur udah 60. Iya. Terus dia curhat kayak, aduh nih teman mama meninggal satu persatu kayak gitu. Tiap hari ngelayat kata gitu. Kan ada kekhawatiran apa namanya? Kesehatan dan sebagainya. Ya waktu gitu kan. Iya. Dan saya juga kayak ya umur siapa yang tahu sih. Iya gitu. benar. Dan saya juga nggak tahu berapa lama gitu waktu yang saya punya sama mama. Tapi apa yang kira-kira pengen dilakukan sama mama? Misalkan mama itu dengan kondisi stres sekarang, hiburannya apa yang bisa kamu kasih? Dia tisu minta. Dia bilang sih cukup ada saya aja. Kalau ada saya dia tenang gitu. Tapi memang itu makanya apartemen juga ya udah tinggalnya sekarang juga sama mama dan sebagainya. Cuman kalau tadi dengan dirimu menceritakan mama itu aja udah seperti ini, sedekat apa sih? Jadi maksudnya tuh jangan-jangan dari semua ini ya yang membuat dirimu kuat bisa seperti ini itu ya mama gitu. Kayak temen sih, kayak jadi kita tuh emang keluarga komedi gitu. Jadi kadang kita suka ketawa-ketawa tanpa alasan. Maksudnya kayak pernah nggak Mas Dani punya temen yang punya humor internal gitu, yang cuma kita yang tahu yang tahu doang. Aku sama sektoral aku sama mama tuh udah di tahap kayak gitu. Terus kayak pakai baju tuh udah bareng karena kan mama kan pakai kerudung, terus kita satu size gitu. Dia tiba-tiba pakai baju aku, pakai tas aku, pakai apa? Terus ya kemana-mana bareng, nge-gym bareng gitu. Terus kalau dulu dia yang nasehatin saya, sekarang aku yang nasehatin ibu mama. Gitu. Terus iya sih, jadi kalau kita bareng tuh ya kita merasa tenang gitu. Dan mama tuh sebenarnya bukan takut sudah selesai masanya. Iya, dia tuh bukan takut itu. Tapi dia takut untuk berpisah sama anak keluarganya ini tadi.
Tapi ini sesuatu yang ya apa ya, kalau menurutku tuh ya mama yang orangnya seperti itu, kamu yang kebalikannya gitu. Iya. Tapi ternyata saling melengkapi. Dan papa tuh nggak ada kapan? 2 tahun yang lalu. Tapi mama masih tetap sekarang ini dia tetap ya tegar aja dengan papa nggak ada. Ya karena ada saya, maksudnya karena jadi kan di awal-awal dia stres ya, selalu bilang, aduh coba kalau ada papa, coba kalau ada papa gitu. Terus saya bilang, jangan suka ngomong seperti itu, apa namanya, kan seperti tidak meridoi keputusan jalan Tuhan gitu, kan sudah jalannya. Saya bilang memang sudah waktunya, saya bilang gitu, dan semua orang itu pasti akan pergi, saya bilang gitu. Dan masalah itu akan selalu ada di kehidupan kita. Masalah itu akan berhenti ketika kita sudah mati. Saya bilang gitu. Kita yang meninggalkan, bukan kita yang ditinggalkan. Jadi kalau ada masalah, ada apa, bukan jangan artinya ya bukan jangan jadi cuek dan nggak diselesaikan. Tapi itu hal biasa, saya bilang itu. Ada jalan keluarnya, tergantung respon kita seperti apa gitu. Semakin kita panik, semakin masalahnya membesar gitu. Jadi kalau ada masalah ya tenang dulu, pikirin dulu apakah ini saya tipe orang yang I choose my battle gitu. Nggak semua konflik tuh harus bisa dimenangkan. Ya harus bisa dimenangkan gitu. Kan semakin sukses orang semakin banyak yang nggak suka ya. Betul. Banyak DM yang masuk ke Instagram saya, bilang saya jelek lah, bilang saya apalah segala macam. Tapi saya biasa aja. Karena dari zaman dulu saya udah menghadapi hal seperti itu. Dan lagian sosial media kan memang tempatnya itu orang kan hanya teks ya. Nggak bisa menyakiti saya. Kecuali orangnya datang ke muka saya terus ngata-ngatain saya, tapi orang macam apa sih yang akan seperti itu gitu. Tapi ya kalaupun orang seperti itu, ya itu hak mereka sih. Tapi hak kita juga mau menerima atau enggak. Gitu. Dan memang itu adalah satu hal yang dalam satu paket, kalau sudah di posisimu ya hal itu pasti akan terjadi. Saat ada follower, pasti ada hater. Dan follower ya berarti kan orang yang mengkonsumsi fashionmu dan prestasimu lebih banyak dibandingkan hatersnya ini tadi. Itu sih menurutku. Tapi ini satu hal yang luar biasa bahwa nggak pernah tahu kalau saat orang itu sukses, itu ternyata di baliknya itu ada perjalanan itu tadi ya, panas-panas nyebrangin sawah, terus nerangin Kemang, banjir ya, atau perjalanan Subang bolak-balik selama berapa tahun itu? Itu 3-4 tahun. 3-4 tahun itu kayak super travel loh berarti, bolak-balik begitu. Dan jalannya kan gini. Iya makanya. Dan orang akan mungkin taunya adalah Bengki enak sekarang jadi CEO-nya Maichi, punya brand ini, pergi ke luar negeri dan sebagainya. Tapi ternyata kita semua dibangun dari banyak hal yang ya orang lain mungkin nggak akan mampu juga sih. Kalau aku jadi kayak dirimu itu kerja di hotel dikasih baju kayak gitu. Tapi terima kasih banget udah sharing. Nah yang terakhir apa yang mau disampaikan agar teman-teman di sana yang memiliki yaitu tadi kegelisahan yang serupa itu, agar mereka itu tadi choose your own battle, itu kata-kata yang bagus loh. Saya mau cerita sedikit. Gimana? Jadi karena pendidikan dan pekerjaan saya tidak linear, saya sangat tidak percaya diri dengan diri saya gitu. Kan saya berpindah-pindah pekerjaan. Terus saya bilang, ini saya pindah-pindah pekerjaan karena saya buruk di pekerjaan saya atau kenapa ya? Sebenarnya kemampuan saya apa sih? Gitu. Waktu kuliah saya ikut teater, terus dancer di Wannabe Dancer. Habis itu di Maichi, perusahaan engineering, LSM, semuanya nggak nyambung gitu. Expertise saya tuh apa sebenarnya, mau jadi apa gitu.
Tapi at the end of the day, hal-hal yang telah saya lalui membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini. Saya bisa desain baju, bisa baju-baju saya bisa dipakai oleh selebritis karena saya pernah jadi dancer. Saya tahu rasanya di atas panggung. Saya tahu baju seperti apa yang bagus untuk di panggung. Jadi itu inspirasi desain saya. Gitu. Kalau saya desain baju 90% itu udah pasti akan dipakai artis. Karena saya sudah tahu, kan aku udah tahu di panggung lighting apa segala macam, baju apa yang nggak boleh, yang garis-garis nanti flicker gitu. Betul. Terus dari yang di engineering saya belajar untuk merendahkan hati, bagaimana untuk bicara dengan orang yang A, B, C, maksudnya gini, orang kan punya tingkat pendidikan yang berbeda-beda dengan yang pendidikan seperti ini gitu. Saya juga pernah ada di masa-masa bukan kelam ya, jadi saya ada waktu di mana kerjanya party terus. Ini apa enggak? Hampir tiap hari. Ya, kayak nggak mikirin sesuatu yang, ya itu kan beresiko juga kan sebenarnya. Iya gitu. Waktu itu saya merasa kayak I'm on top of the world gitu. Saya punya segalanya gitu. Tapi waktu itu saya ada di kumpulan orang-orang yang super kaya gitu. Tapi saya ada di kasta yang paling bawah. Oke. Jadi ada yang punya pulau, supercarnya ada berapa gitu. Tapi saya ada di food chain yang paling di bawahnya gitu. Jadi saya yang disuruh-suruhnya, yang di ininya gitu. Bahkan kita tuh saling tidak mengenal, dalam artian saya tahu semua ini miliuner gitu, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana gitu. Dan kita juga nggak deket-deket amat, cuma party bareng. Ya, punya satu ini yang sama ya. Sampai akhirnya aku sakit karena kebanyakan minum. Gitu. Terus akhirnya ya semua sudah saya alami sih, tapi saya tidak ada penyesalan sama sekali. Maksudnya semua kesalahan ataupun pengalaman buruk, pengalaman baik yang pernah saya lakukan, itulah yang menjadikan diri saya sekarang. Gitu. Jadi ada turning point lah. Gitu. Jadi menurut saya seseorang itu harus berada pada titik paling rendah dulu, sehingga dia bisa bangkit gitu. Dan ya pesan saya buat teman-teman, saya juga pernah ada di titik seperti itu, kerja pindah-pindah, terus habis itu selalu merasa ketakutan. Bahkan ketika dengan brand SVH ini pun kan saya tidak punya pendidikan desain ya. Nggak ada mode juga nggak ada sama sekali. Otodidak semuanya. Semuanya otodidak. Setiap mengeluarkan koleksi selalu takut. Aduh, takut dihina, takut nggak laku, takut apa gitu. Tapi saya mengamini apa yang saya yakini, gitu. Kan saya selalu curhat, aduh desain baju saya aneh-aneh, kayaknya orang nggak akan suka, bla bla bla. Tapi ketika saya mengamininya, justru malah diterima. Diterima gitu. Jadi dan satu lagi, attitude dan etika itu sangat penting. Sopan santun, tata krama, gitu. Jadi saya rasa saya berada di titik ini bukan karena skill, kemampuan dan pengalaman. Saya rasa saya tuh sering sekali berpikir kayaknya karena saya baik menurut saya, orang-orang tuh kasihan dan mau bantu saya. Tapi itu satu hal, kita lihat dari sisi yang berbeda, dan saya somehow pernah dengar ini dari orang yang ya kalau saya bilang hebat gitu loh. Memang itu attitude itu paling utama.
gitu. Jadi terus saya juga percaya bahwa berbakti pada orang tua, Ya, itu lalu sedekah, baik pada orang lain, hal-hal yang kita lakukan akan kembali lagi kepada diri kita. Gitu. Jadi saya sih sebenarnya lebih percaya pada hal-hal non teknis. Ya. Gitu. Kalau hal teknis itu sih kewajiban. Belajar itu mah kewajiban. Jangan, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Harus punya gitu. Harus punya gitu. Jadi belajar berorganisasi, ya pokoknya kamu harus cerdas lah. Kalau misalnya nggak bisa ambil pendidikan yang lama, ya mengamati orang lain paling short tidak. course lah, atau membangun relasi atau circle yang ada di bidang kamu. Kalau misalnya di otomotif, ya bergaul di otomotif, di food beverage, circle-nya food and beverage. Saya juga sekarang ada di circle fashion gitu. Jadi mereka yang akan menjadi support system dan juga akan berkontribusi terhadap karya yang akan kamu hasilkan. Gitu. Jadi terus berjalan. Bagaimanapun kendala yang ada, itu hal biasa sih. Nggak akan ada habisnya. Habisnya pasti akan selalu ada ups and down itu tadi. Betul. Jadi dijalani saja dan selalu berdoa, sedekah, minta restu orang tua paling penting. Yang menarik dari pembicaraan ini adalah orang tua dan ternyata memang tadi kalau dibilang orang bisa dibilang kan, wah itu nyesel nggak sih buang-buang waktu hampir 10 tahun tuh ngerjain sesuatu yang ya kan, tapi itu tadi kan berbakti sama orang tua dan ya hasilnya memang nggak bohong, dan ini semua menempa paling penting attitude tadi. Dan kalau aku lihat ada satu lagi nih, penerimaan. Amin, bahwa menerima kalau itu tadi jalan ke Subang 1 jam, balik lagi 1 jam selama sekian tahun, dan kita nggak berharap apapun, tapi udah jalanin aja dulu seperti itu. Terima kasih banget, Bengki. Aku yang nanti, terima kasih diundang. Pengen banget nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan pas ke Bandung ya. Terus kamu harusnya bikin channel YouTube. Kenapa? Enggak, maksudnya buat itu tadi nyeritain buat banyak hal, nyeritain semua. Enggak cuma buat Maici. Untuk Maici, untuk ini tadi, bahwa apa ya? Karena kadang-kadang ada orang-orang ini yang dia itu mau melakukan sesuatu, tapi mereka ini ragu-ragu dan takut. Dan dia hanya butuh di-trigger oleh orang yang, ternyata ada orang yang punya kegelisahan yang sama. Dan dia mau itu tadi, menempuh extra mile untuk akhirnya mereka mencapai itu. Dan kita nggak pernah tahu suatu saat ada seorang pengusaha, artis atau apapun, dia akan sukses, terus pas dia nanti ditanya, "Loh, kok akhirnya seperti ini?" Gara-gara pernah nonton YouTube-nya Bengki, dan dia terinspirasi untuk tadi itu, going extra mile. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan sampai obrolan kita ini. Benar-benar nggak direncanakan sampai sejauh ini, tapi ini inspiratif banget. Terima kasih sekali lagi, dan terus ikuti podcast Mata dan Telinga, karena hanya di sini kita semua akan tahu bagaimana apa yang kita tempuh ini. Terkadang memang harus belok sedikit atau belok jauh, tapi apapun itu, ini pasti akan menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Terus saksikan podcast Mata dan Telinga, because this is your tools to feed your soul. Sampai jumpa dan salam.